Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihdharu waspadailah ad-dunya dunya, fa innaha karena sesungguhnya dunia itu khadiratun hijau, hulwatun manis." Maksud hadis ini adalah menyuruh kita supaya waspada terhadap dunia, jangan sampai melalaikan akhirat gara-gara dunia. Jangan sampai gara-gara dunia kemudian kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih mau riba itu berarti tertipu oleh dunia. Kenapa? Dia gara-gara ingin mengumpulkan dunia yang banyak, maka dia berani melakukan perkara yang dosa besar, yaitu riba. Ini berarti tertipu oleh dunia. Dunia itu khadirah hijau, maksudnya gimana? Maksudnya menyenangkan orang yang melihat. Karena warna hijau itu orang melihat senang. Pak Tani melihat sawah yang hijau senang. Melihat kita melihat baju yang hijau juga menarik. Hulwatun manis, maksudnya gimana? Lezat rasanya. Manis ya, manis itu identik dari kelezatan. Kalau ada minuman kurang manis dianggap wah ini kurang sempurna. Nah, kalau manis lezat, enak. Nah, dunia juga begitu, rasanya enak, sehingga karena enaknya kadang-kadang manusia kemudian tertipu, yaitu dengan cara melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkannya. 162. Ahrajus min, nama yang paling dosa indallahi di hadapan Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat adalah rajulun seseorang yusamma yang dinamai malikal amlak, raja di raja, rajanya seluruh raja. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, akhna'us min, nama yang paling keji. Jadi ada dua riwayat, ada ahrajus min, nama yang paling dosa, atau akhna'us min, nama yang paling keji. Hadis ini menunjukkan haramnya menggunakan nama ini, malikul amlak, raja di raja, atau syahansyah, karena syahansyah itu artinya sama, malikul amlak. Hanya saja bedanya kalau malikul amlak ini bahasa Arab, syahansyah itu bahasa lain. Saya nggak ngerti apakah Persi ataukah Ibrani. Intinya artinya sama, nggak boleh dipakai. Nah, maka dulu pernah saya punya santri, saya tanya namanya siapa? Syahansyah. Nah, maka diubah oleh para guru, nggak boleh namanya syahansyah. Mungkin bapaknya ngasih nama itu nggak tahu artinya apa, kelihatannya bagus kemudian dikasih nama, nggak boleh, haram. Kenapa haram? Karena di sini disebut sebagai akhna, nama yang paling apa? Paling keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut paling keji? Karena nama seperti ini hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa rajanya seluruh raja itu siapa? Ya Allah. Nah, berarti jangan pakai nama ini untuk anak kamu, karena anak kamu bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada seorang penguasa kurang ajar sekali. Dia punya dua anak perempuan. Anak perempuan pertama dikasih nama Allah. Anak perempuan kedua dikasih nama Ar-Rahman. Kurang ajar banget nih. Namanya Abul Atahiyah. Ini pemimpin yang zalim seperti ini. Tapi kemudian katanya dia tobat, kemudian mengubah nama anaknya. Ini termasuk sesuatu yang sangat diingkari di dalam Islam. Tapi saya jujur, nama ini Malikul Amlak atau Syahansyah ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya. Pendapat pertama mengatakan boleh apabila niatannya maksudnya adalah rajanya raja-raja dunia, bukan seluruh raja alias merajai Allah juga, tidak, tapi rajanya dunia. Rajanya dunia kan terbatas, berarti lingkupnya kecil, dunia saja. Nah, kalau maksud dari nama itu adalah seperti itu, tidak apa-apa menurut sebagian ulama. Tapi kata Imam Mawardi, nama seperti ini mau niatan apapun tetap haram. Kenapa? Rasul SAW sudah melarangnya, dan Nabi tidak mengatakan kecuali kalau niatmu dengan makna seperti ini. Enggak seperti itu. Maka ringkasnya, satu kata yang bisa bermakna yang jelek atau bermakna yang tidak pantas itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai nama. 163. Ahsanun nasi qiraatan, orang yang paling bagus bacaannya, maksudnya bacaan Quran. Alladzi idza qara'a, orang yang apabila membaca Quran, ra'aita annahu, engkau melihat bahwasanya dia itu yakhsyallaha,
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muhammad bin Nasr sahih. Hadis ini maksudnya adalah termasuk membaca Quran yang bagus itu adalah kalau seseorang ketika membaca itu beradab, menunjukkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membacanya dengan khusyuk. Karena itu membaca Quran ini ada dua macam. Ada yang pahala sempurna, ada yang pahala kurang. Kapan membaca Quran pahalanya sempurna? Para ulama katakan kalau membacanya dengan adab yang sempurna. Duduk, Quran ditaruh di atas meja atau di atas tempat yang tinggi atau dipegang begini ya. Kemudian menghadap kiblat, tenang ya. Nah, ini pahalanya sempurna. Kalau ada orang sambil layah-layah begini ya, di atas dipan ada bantalnya begini sambil baca Quran, boleh ya boleh, tapi pahalanya lebih rendah lagi ya. Ini yang ngomong seperti ini bukan saya ya, para ulama yang mengatakan seperti itu. Bisa kita cari tentang masalah ini di dalam kitab karya Imam Nawawi rahimahullah, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini kitab tentang adab-adab membaca Al-Quran. Tulis kata-kata kiblah di situ. Nah, beliau mengatakan, wa min adabihi. Nah, ini saya carikan yang lil qari ya. Yustahabbu lil qari fi ghairi shalah, disunnahkan bagi orang yang membaca Quran di luar salat ayyastaqbilal qiblah. Satu, menghadap ke arah kiblat. Wa yajlisu mutakhasyian. Dua, duduk dengan khusyuk, bisakinatin wa waqar, dengan tenang, dengan wibawa. Mutriqan ra'sahu, menundukkan kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusihi baina yaday muallimihi. Duduknya ketika sendirian membaca Quran itu seperti duduknya di hadapan gurunya ketika sedang setoran sama gurunya. Jadi ketika kita membaca Quran sendiri, bayangkan kita sedang setoran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepada guru kita saja kita pasti duduknya yang sempurna, maka apalagi kalau kita nyetornya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan seolah-olah kita sedang setor kepada Allah. Fahadha huwal akmal, inilah yang paling sempurna. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an aw fi firasyi, kalau dia membacanya dengan berjalan berdiri atau berbaring atau di atas tempat tidur atau kondisi-kondisi yang lain, jaza, boleh. Walahu ajrun walakin dunal awwal, dia dapat pahala tapi pahalanya lebih rendah dari pahala yang pertama. Karena itu posisi membaca Quran ini bisa mempengaruhi pahala membaca Quran tadi. Kenapa kok bisa mempengaruhi? Karena adab itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab itu berpahala. Adab termasuk akhlak yang baik. Nah, ketika membaca Quran kita dengan adab, berarti kita melakukan dua perkara. Satu, membaca Quran ada pahalanya. Dua, akhlak yang baik ini ada pahalanya juga. Nah, maka kalau kita membaca Quran sebaiknya dengan adab seperti ini supaya pahalanya sempurna. 164. Ahsinu, perbaguslah iqamatas sufufi, menegakkan saf-saf fi sholati, di dalam salat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menegakkan saf maksudnya adalah membaguskan saf. Membaguskan saf itu mencakup tiga perkara. Pertama, meluruskan. Kalau tidak lurus berarti tidak bagus. Yang kedua, merapatkan. Kalau tidak rapat berarti tidak bagus. Yang ketiga, menyempurnakan yang awal-awal atau yang depan-depan. Shaf pertama dipenuhi dulu, baru kalau sudah penuh shaf yang kedua. Shaf kedua dipenuhi dulu, kalau sudah penuh baru ketiga. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori iqamatis sufuf, menegakkan shaf. Seperti menegakkan sholat ya. Menegakkan sholat itu menyempurnakan wudunya, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, pokoknya sempurna. Nah, demikian juga menegakkan shaf itu maksudnya menyempurnakan shaf tersebut. 165. Ahsinu, perbaguslah atau berbuat baiklah ila kepada muhsin, orang yang berbuat baik, al-ansar, di antara orang-orang ansar. Wa'fu, dan maafkanlah, an musiihim, terhadap orang yang berbuat jelek dari mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang punya jasa terhadap Islam hendaklah kita melonggarkan kesalahan mereka. Orang-orang Ansor ini punya jasa terhadap Islam. Kalau tidak ada orang Ansor, Nabi lari kemana? Dia diusir dari Mekah.
Nah, gara-gara ada orang Ansor, Nabi bisa pindah ke Madinah, kemudian menyebarkan dakwahnya dari Madinah. Akhirnya Islam tersebar sampai ke Indonesia. Dan ternyata tersebarnya Islam ini adalah ke arah timur dan barat dari tempat Nabi SAW lebih banyak daripada arah utara dan selatan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka untuk saya pintu-pintu gudang-gudang dunia, maka saya pun bisa melihat bagian timurnya dan saya bisa melihat bagian baratnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada saya, maksudnya agamanya akan berkembang ke arah yang bisa terlihat oleh Nabi tadi. Berarti pada waktu itu ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah melihat ke arah timur, itu termasuk Indonesia ini terlihat oleh Rasulullah SAW. Terbukti Islam masuk Indonesia. Karena Nabi mengatakan agama ini akan sampai kepada bumi yang sudah dibukakan oleh Allah pada waktu itu. Nah ternyata yang dibukakan itu ke arah timur sama ke arah barat. Dan ternyata terbukti fakta ya, dari kota Madinah ini ke arah selatan dan utaranya ini tidak begitu banyak Islam meluasnya. Ketemu negara-negara kafir, Amerika dan sebagainya, Inggris dan sebagainya, Prancis gitu. Tapi kalau ke arah timur dan ke arah barat ini banyak yang masuk Islam. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 166. Uhsyudu kumpullah fa inni, karena sesungguhnya aku sa'aqra'u alaikum akan membacakan untuk kalian thulutsal Quran, sepertiga Quran. Fa qara'a, lalu beliau membaca qul huwallahu ahad sampai akhir surat. Wa qala, dan beliau bersabda, ala ketahuilah, innaha, sesungguhnya al-ikhlas itu, surat al-ikhlas itu ta'dilu sebanding thulutsal Quran, dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim, ya Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah surat al-ikhlas, bahwa dia seperti sepertiga Quran. Sebanding sepertiga Quran ini maksudnya bagaimana? Ada dua tafsiran. Sebagian ulama menafsirkan sesuai zahirnya, yaitu bahwasanya membaca Quran, membaca Al-Ikhlas itu sama dengan pahala membaca 10 juz sepertiga Quran. Jadi kalau kita mengulang Al-Ikhlas 3 kali sudah mendapatkan pahala mengkhatamkan Al-Quran. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, bahwasanya Quran itu isinya 3. Pertama, isinya tentang tauhid, mengesahkan Allah. Kedua, isinya tentang syariat, hukum-hukum halal haram. Ketiga, isinya tentang akhlak atau adab. Nah, maka surat Al-Ikhlas ini karena bicara tentang Allah, berarti dia termasuk apa? Tauhid. Maka dianggap sepertiga Quran karena bicara masalah tauhid. Bukan dari sisi pahalanya. Saya berharap mudah-mudahan dua tafsir ini sama-sama benar. Sehingga kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, kita sudah mendapatkan pahala apa? 10 juz. Pena apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi memang saya terus terang, pendapat yang lebih kuat dari dua tafsiran tadi adalah pendapat yang kedua. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha jazza'al Qur'ana thalathata ajza'in. Sesungguhnya Allah sudah membagi Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Nah, 3 bagian ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tauhid, syariat, akhlak. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an. Maka Allah menjadikan qul huwallahu ahad satu bagian dari bagian-bagian Quran tadi, yaitu bicara tentang tauhid. Karena dari awal surat Al-Ikhlas sampai akhirnya semuanya bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Muslim, dan sebagaimana kata Imam Ahmad, hadis itu satu sama lain saling apa? Menafsirkan. Tapi mudah-mudahan pendapat pertama juga benar, sehingga kita untung besar kalau kita membaca surat Al-Ikhlas. Anggaplah pendapat pertama tadi salah, nggak ada masalah. Tetaplah kita semangat membaca Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani, siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka dia oleh Allah dibangunkan satu rumah di dalam jannah. Karena itu sebagian teman ada yang suka kalau sholat 2 rakaat, itu rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas 5 kali,
Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas lebih apa? 5 kali. Ketika ditanya, "Ngopo Al-Ikhlas diulang-ulang terus?" Oh, ini fadilahnya besar. Dapat 1 rumah. 2 rakaat dapat apa? 1 rumah dalam jannah. Nah, ini bagus untuk diamalkan. 167. Ahsu, hitunglah hilal Sya'ban, hilalnya bulan Sya'ban, li Ramadan, untuk Ramadan. Wala takhlitu, dan janganlah kalian campur bulan Sya'ban itu bi Ramadan dengan bulan Ramadan. Illa, kecuali ayyuwafiqa, bahwasanya bertepatan, dzalika, hal itu, siyaman, pada puasa, kana yasumuhu, yang adalah biasa melakukan puasa tersebut, ahadukum, salah satu kalian. Wasumu, puasalah li ru'yatihi, karena melihat hilal, yaitu hilal Ramadan. Wa aftiru, dan berbukalah li ru'yatihi, karena melihatnya, yaitu melihat hilal Syawal. Fa in, maka jika ghumma alaikum, tertutupi atas kalian, yaitu hilalnya tidak terlihat karena tertutupi awan dan sebagainya, fa akmilu, maka sempurnakanlah al-iddata, jumlahnya, yaitu jumlah bulan Sya'ban maupun Ramadan, 30 yauman, menjadi 30 hari. Fa innaha, karena sesungguhnya, laisat tughma, tidaklah tertutupi, alaikum, atas kalian, al-iddah, jumlah tersebut. Hadis ini sahih riwayat Daraqutni maupun yang lain-lain. Maksud hadis ini adalah hendaklah kita menghitung bulan Sya'ban supaya kita mengetahui kapan masuk Ramadan. Jadi ketika melihat hilalnya Sya'ban itu sebelum Ramadan, kita hitung, oh ini tanggal 1 Sya'ban. Supaya nanti kita tahu kapan itu tanggal 1 Ramadan. Karena bulan itu tidak mungkin lebih dari 30 hari. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Ini bulan Arab. Kalau bulan Masehi bisa 31 ya, bulan Arab nggak mungkin. Kemudian Nabi mengatakan, jangan mencampur Sya'ban dengan Ramadan. Maksudnya, dilarang puasa 2 hari sebelum Ramadan. Tanggal 29 dan 30 Sya'ban dilarang puasa sunnah. Kecuali kalau puasanya bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dilakukan. Biasa puasa hari Kamis, Ramadannya hari Jumat. Nah, berarti puasa Kamis dan langsung Jumat, nggak ada masalah karena ini bertepatan. Dan ini hadisnya sahih dengan lafal yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu Imam Ahmad mengatakan, hadis yang melarang kita puasa kalau sudah masuk tengah Sya'ban tidak sahih. Karena hadis yang sahih adalah melarang puasa 2 hari sebelum Ramadan. Itu yang sahih. Sehingga hadis yang mengatakan tengah-tengah Sya'ban sudah nggak boleh puasa, bertentangan, itu tidak sahih ya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i hadis itu dipakai. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah masuk tengah Sya'ban jangan puasa lagi hatta yakuna Ramadan, sampai masuk Ramadan. Ini kata Imam Ahmad, hadis ini mungkar. Kenapa mungkar? Karena dia menyelisih hadis yang lebih apa? Sahih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan hadis ini di dalam kitab musnadnya, kecuali untuk menyebutkan kedhaifannya. Kecuali untuk menyebutkan apa? Kedhaifannya. Karena memang Imam Ahmad itu kalau menemukan hadis yang mungkar yang beliau tidak berdalil dengannya, itu akan dibuang dari kitab musnadnya, sebagaimana penjelasan beliau kepada putranya. Kita lanjutkan. 168. Uhduru, hadirlah al-jum'ah, kepada Jumatan. Wadnu, dan mendekatlah minal imam, kepada imam, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Fa inna rajula, karena sesungguhnya seseorang itu la yazalu, tidak henti-hentinya, yataba'adu, menjauh, yaitu dari imam, hatta yu'akhkhara fil jannah, sehingga dia dimundurkan di dalam jannah. Wa in dakhalaha, meskipun dia masuk ke dalam jannah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan yang lain-lain. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menghadiri Jumat pada shaf yang pertama. Udnu, mendekat kepada imam. Nah, kemarin saya katakan bahwa saya belum menemukan hadis yang sahih bahwasanya Allah itu setiap Jumatan nanti di akhirat
akan menampakkan kepada kaum muslimin yang ada dalam jannah. Sekarang saya katakan, saya sudah menemukan hadis tersebut. Dan hadis tersebut dikatakan hasan oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Saya tampilkan di sini. Qala Jibril, berkata malaikat Jibril, nad'uhu fil akhirah yaumal mazid. Kami sebut hari Jumat itu di akhirat sebagai hari tambahan, hari bonus. Kenapa? Inna rabbaka azza wa jalla ittakhadha fil jannati wadiyan afyah. Allah itu membuat di dalam jannah satu lembah yang sangat luas, min miskin, dari misk, maksudnya wanginya sangat dahsyat. Fa idza kana yaumul jum'ah, kalau datang hari Jumat, nazala tabaraka wa ta'ala, Allah turun min illiyin, dari tempat yang paling tinggi namanya illiyin, ala kursiyihi, di atas kursinya Allah. Thumma haffal kursi bimanabira min nur, kemudian mengitari kursi tadi dengan mimbar-mimbar yang bersinar-sinar. Waja'an nabiyyun hatta yajlisu 'alaiha, maka datanglah para nabi duduk di atas mimbar-mimbar bersinar tadi. Kemudian Allah mengitari mimbar-mimbar tadi dengan kursi-kursi emas. Maka datanglah orang-orang siddiqun, orang-orang yang mati syahid, sehingga mereka duduk di atas kursi-kursi tadi. Kemudian datanglah seluruh ahli jannah hatta yajlisu 'alal kathib, mereka duduk di atas suatu gundukan. Fayatajalla lahum, maka Allah pun menampakkan kepada mereka, menampakkan diri, hatta yanzuru ila wajhih, sehingga mereka bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya hadis yang panjang ini saya potong. Imam Mundhiri mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dan Tabarani di dalam kitab Al-Awsat bi isnadaini, dengan dua sanad, ahaduhuma jayyidun qawi, salah satu sanadnya ada yang baik dan kuat. Jadi ringkasnya hadis ini menurut Imam Mundhiri ini termasuk hadis yang bisa diterima, makbul, okay? Karena sanadnya apa? Baik dan kuat. 169. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jannah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. 169. Ihfiru, galilah, wa a'miqu, dan dalamkanlah, wa ausi'u, dan luaskanlah. Maksudnya ini liang kubur. Wadfinu, dan kuburlah, al-itsnaini was salasa, dua orang atau tiga orang, fi qabrin wahid, dalam satu kuburan. Wa qaddimu, dan dahulukanlah, aktsarahum, orang yang paling banyak di antara mereka, di antara tiga orang yang dikubur satu kuburan tadi, Qur'anan, hafalan Qur'annya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lain. Hadis ini jangan diterapkan sembarangan, karena hadis ini menurut para ulama adalah berkaitan dengan perang Uhud, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan di perang Uhud. Banyak yang mati syahid. Berapa orang? 70 orang. Sementara kain sangat sedikit. Sementara kaum muslimin luka-luka. Nah, maka untuk mengurus 70 jenazah, kain kafannya sangat sedikit, mereka tidak mampu untuk dikuburkan satu orang satu kafan, satu orang satu kuburan. Akhirnya 3 orang 2 orang dikumpulkan dalam satu kafan. Setelah itu 3 orang atau 2 orang ini dimasukkan dalam apa? Liang lahat, dalam liang kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa ini hukum hanya ketika darurat saja. Misalnya dalam kasus tsunami dulu, jenazah banyak sekali tergeletak di mana-mana. Kalau setiap jenazah harus kita kubur satu liang, susah. Maka waktu itu dibuat liang yang besar. Kemudian jenazah itu masing-masing ditaruh dalam satu bungkus, satu jenazah satu bungkus, karena bungkusnya banyak. Tapi setelah dimasukkan dalam satu bungkus, kemudian beberapa bungkus ini semuanya dimasukkan dalam lubang yang besar tadi. Setelah itu ditimbun dengan tanah. Nah, sehingga satu kuburan lebar isinya beberapa jenazah. Nggak ada masalah seperti ini, karena kasusnya kasus darurat, banyak jenazah dan kita tidak mampu untuk apa? Menggali satu lubang untuk satu jenazahnya. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa
sunnahnya membuat lubang kuburan itu adalah a'miku, itu luas, dalam. Nah, dalamnya seberapa? Kita belum menemukan hadis yang sahih. Tapi ada riwayat dari Sayyidina Umar. Ausa Umar, Sayyidina Umar berwasiat, ayyu ja'ala umqu qabrihi, supaya dalamnya kuburan dia nanti qamatan wa bastatan, setinggi satu orang berdiri tambah dia mengangkat tangannya. Jadi seperti saya ini ya, segini nih kuburan saya nanti. Berapa meter nih Pak? 170 mungkin Pak? 2 meter. 2 meter. Biasanya di sini 2 meter napa mboten? Kirang nggih Ustaz? Pinten? 1,5 nggih. Berarti kurang tinggi nggih. Apalagi yang orangnya jangkung-jangkung. Sayyidina Umar kan terkenal jangkung. Kalau dia naik kuda, kakinya ngelengser di tanah. Wah, ini berapa meter nih? 3 meter mungkin nih. Tapi tenang, nggih. Pertama, ini bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini riwayatnya dhaif. Karena yang meriwayatkan adalah Hasan Al-Basri, dia belum pernah ketemu dengan Sayyidina Umar, sehingga sanadnya terputus di sini. Ringkasnya saja, para ulama katakan kuburan itu hendaklah memenuhi syarat, yaitu bagaimana? Dalamnya menyebabkan bau tidak tercium dari atas, baunya jenazah tadi, karena kan akan membusuk. Nah, nanti tidak akan tercium dari atas. Yang kedua, tidak akan tercium oleh binatang buas, karena kalau binatang buas mencium bau ada jenazah di situ, dia akan dokeri tanahnya, dia akan makan jenazah tadi. Nah, maka kalau di Indonesia 1 meter sudah mencukupi, baunya tidak tercium ke atas, nggak ada masalah. 1 meter, setengah meter, 1,5 meter, terserah, bebas, karena tanah itu sifatnya berbeda-beda. Ada yang kalau terlalu pendek maka akan tercium baunya, ada juga yang pendek pun juga tidak tercium baunya. Nah, maka ini tidak ada batasan dari Nabi SAW berapa dalamnya kuburan ini. Hadis terakhir nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfaz jagalah aurataka, auratmu, illa kecuali min zaujatika, dari istrimu. Berarti istri boleh melihat kemaluan suaminya, demikian juga sebaliknya. Au ma malakat yaminuka, atau budakmu. Qila ditanyakan, in kanal qaumu, jika adalah suatu kaum itu, ba'duhum fi ba'din, sebagiannya bersama sebagian yang lain. Jadi maksudnya bagaimana kalau kumpul banyak orang? Qala, beliau menjawab, in istata'ta, jika kamu mampu, alla yarayannaha, bahwasanya tidak melihat auratmu, ahadun, seorang pun, fala yarayannaha, maka jangan melihatnya. Qila ditanyakan lagi, idza kana ahaduna khalian, apabila seseorang di antara kita sedang bersendiri, boleh enggak telanjang? Qala, Nabi mengatakan, Allahu ahaqqu, Allah itu lebih berhak, ayyustahya minhu, untuk kita malu kepada Allah, minan nasi, daripada malu kepada para manusia. Jadi ringkasnya, tidak boleh kita telanjang bulat meskipun kita sedang sendirian, karena tidak adab, karena ada malaikat kanan kiri. Nah, kalau kita telanjang itu malaikatnya ngerti. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa aurat itu, yaitu kemaluan itu bukanlah aurat apabila yang melihat adalah istri kita. Artinya istri melihat aurat suami nggak ada masalah, suami melihat aurat istri sebaliknya nggak ada masalah. Adapun hadis yang mengatakan jangan melihat aurat istrimu, tidak ada satupun yang sahih. Kata kuncinya yurithul kharsa. Dikatakan bahwasanya Nabi mengatakan, idza jama'a ahadukum, kalau seseorang jima', fala yandur ilal farji, jangan melihat kemaluan pasangannya. Fa innahu yurithul ama, itu menyebabkan buta. Wala yukthiril kalam, jangan banyak bicara. Fa innahu yurithul kharsa, itu menyebabkan nanti bisa menjadi bisu. Tapi ini hadisnya derajatnya maudhu, palsu. Meskipun para ulama mengatakan ya secara adab tidak melihat, tapi secara hukum tetap diperbolehkan, karena di sini jelas Nabi mengatakan jagalah auratmu selain dari istrimu sendiri.
Adapun kalau menyentuh kemaluan, mohon maaf, menyentuh kemaluan istri, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa hukumnya mubah, tidak makruh sama sekali. Tidak apa? Tidak makruh sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.